Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam Renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat kesempatan yang masih kami dapatkan untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini. Supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema, dari mana sumbernya. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-21. 2 Raja-Raja pasal 2, ayatnya yang ke-21. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka, dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Sebagaimana sumber mata air akan meneruskan aliran air yang di bawahnya, demikian pula halnya dengan keluarga. Contoh yang paling jelas adalah dengan melihat sejarah Raja-Raja Israel Utara. Perhatikan daftar Raja Israel dari waktu ke waktu setelah era Raja Salomo. Yerobeam, Nadab, Baesa, Ela, Simri, Timni, Omri, Ahab, Ahasya, Yoram, Yehu, Yoahas, Yoas, Yerobeam, Sakaria, Salum, Menahem, Pekahya, Pekah, Hosea. Mereka semua adalah raja-raja yang gagal dan dianggap jahat di mata Tuhan. Raja yang jahat menghasilkan raja jahat berikutnya. Hampir tidak ada raja yang baik di dalam kerajaan Israel Utara itu. Jika kita produk dari keluarga berantakan, besar kemungkinan kita akan menciptakan keluarga berantakan berikutnya. Sebaliknya jika kita produk dari keluarga harmonis, besar kemungkinan kita akan menciptakan keluarga harmonis berikutnya. Sungguh indah jika kita memiliki keluarga seperti halnya keluarga Timotius. Lois, nenek Timotius, adalah wanita yang punya iman yang luar biasa. Lois mewariskan imannya itu kepada Eunike, ibu Timotius. Eunike mewariskan imannya kepada Timotius. Timotius mewariskan imannya ke bangsa-bangsa, sebab melalui Timotius inilah Injil tersebar ke seluruh dunia. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, saya mengerti keluarga berantakan akan menghasilkan keluarga berantakan berikutnya. Pertanyaan saya, bagaimana jika saya kebetulan dilahirkan di tengah-tengah keluarga berantakan itu? Tidak ada pilihan lain kecuali kita memutus rantai itu. Kita harus dipulihkan lebih dahulu supaya kita tidak meneruskan aliran yang sama dengan aliran yang dulu kita terima dari orang tua maupun nenek moyang kita. Persis seperti yang dilakukan Nabi Elisa pada bacaan pagi ini, air di kota itu membuat keguguran bayi. Maka yang dilakukan Elisa adalah menyehatkan sumber mata airnya. Begitu sumber mata air disehatkan, rantai keguguran langsung berhenti dan terputus. Jika kita dipulihkan, maka anak-anak kita pun akan mengalami pemulihan. Jika kita berkomitmen untuk menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, maka kita akan menghasilkan keluarga yang takut akan Tuhan berikutnya. Mazmur 112 ayat 1-3 berkata, perikopnya, bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara perhatikan, dimulai dari orang tua yang takut akan Tuhan.
Orang tua yang sangat suka kepada segala perintah Tuhan atau firman Tuhan. Jaminannya kalau orang tua takut akan Tuhan, sangat suka akan perintah Tuhan, maka Alkitab berkata anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan. Mengapa harta dan kekayaan dibedakan? Harta adalah aset yang bergerak seperti uang, rumah, tanah, mobil, dan lain sebagainya. Kekayaan bisa berarti kesehatan tubuh kita. Kalau kita sehat, kita sudah kaya. Itu sebabnya dikatakan harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita menjadi orang tua yang takut akan Tuhan dan yang mencintai firman Tuhan, sehingga keluarga kita hidup di bawah berkat daripada Tuhan. Roh Kudus tolong kita semua supaya kita bisa menjadi berkat bagi keluarga, bagi banyak orang yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, karena kami bukan saja mengerti tapi menghidupi kebenaran firman Tuhan, dan kami menjadi pribadi yang mencintai firman Tuhan, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dan jadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Hamba-Mu berdoa, Tuhan memberkati semua yang sedang mendengar kebenaran ini, dan biar Roh-Mu yang kudus menolong agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami menyerahkan diri kami dalam tangan Tuhan. Apapun yang akan kami kerjakan, mohon berkat-Mu menyertai setiap kami, sehingga apapun yang kami lakukan, Tuhan yang membuat jadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.